Tuan Rizik Syihab, dia melakukan itu di makam keramat, pasti kualat. Ini mudah-mudahan sampai kepada beliau. Hari ini siapapun yang ngaku cucu Nabi wajib pakai dalil, wajib pakai hujah. Ngaku-ngaku cucu Nabi nggak boleh, haram hukumnya. Ngaku-ngaku cucu Nabi padahal bukan, itu bisa kafir itu Pak. Hati-hati. Maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Awas. Ketika Belanda membawa orang-orang Yaman, termasuk Mufti Yaman Habib Usman bin Yahya Pak, nyuruh kita ditunduk sama Belanda. Apa kata Raden Intan II? Iris dulu tangan, kau darahmu putih, kamu pantas ngaku cucu Nabi. Tapi kalau masih merah, nggak perlu membangga-banggakan kamu cucu Nabi. Kalau untuk tunduk kepada Belanda sang penjajah, segitunya Bapak Ibu. Nah hari ini kita nyembah-nyembah sama cucu palsu, yang asli malah kita abaikan. Jadi yang benar-benar anak putu Kanjeng Nabi itu Wali Songo Bapak Ibu, bukan Mbak Alwi. Hari ini siapapun yang ngaku cucu Nabi wajib pakai dalil, wajib pakai hujah. Dan Bapak Ibu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah menghadirkan dalil dan hujah bahwasanya Bani Ba'alwi yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia hari ini berdasarkan hujah dan dalil bukan anak cucu Nabi. Ini berdasarkan kitab nasab, berdasarkan sejarah, dan berdasarkan tes DNA. Maka bagi warga Nahdiyin nggak bisa lagi taklid Pak. Aku mah taklid ajalah. Ingat, at-taqlidu ba'da zuhuril hujjati wad dalili haramun. Taklid setelah nyata dalilnya, nyata hujahnya, taklid menjadi haram. Ketika hujah dan dalil yang menyatakan putusnya nasab Ba'alwi sudah datang, kita tidak boleh taklid lagi. Emang nggak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi? Nggak boleh, haram hukumnya. Orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi kena dua dosa berdasarkan sabda Nabi. Satu, dia telah berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang telah berdusta yang disandarkan kepada saya, kata Nabi, kafir dia. Ngaku-ngaku cucu Nabi padahal bukan, itu bisa kafir itu Pak. Hati-hati. Yang kedua, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku saya keturunan dari kaum itu, laisa lahu fihim nasabun, padahal dia bukan dari kelompok itu, bukan dari kaum itu, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Awas. Makanya begini Bapak Ibu, klan Ba'alwi di Indonesia ini korban nenek moyang mereka. Mengapa mereka sangat percaya diri mereka adalah cucu Nabi? Itu gara-gara nenek moyang mereka. Yang pertama kali mencantolkan klan Ba'alwi kepada Nabi, kepada nasab Nabi, itu namanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Inilah orang yang paling bertanggung jawab Pak, yang mencantolkan, mencangkokkan nasab Bani Ba'alwi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sekarang ini cuman korban. Makanya kelakuan mereka nggak benar, karena Allah ingin tunjukkan kalau mereka itu memang bukan anak keturunan Nabi. Ini yang harus kita garis bawahi, dan ini yang harus kita sadari. Saya nonton di YouTube Pak, Tuan Rizik Syihab ceramah di ziarah kubur Banten, di makom Waliullah Maulana Hasanuddin Banten.
Di sana orasi, teriak-teriak, ditambah lagi mengatakan Maulana Hasanuddin itu keturunan Ba'al. Saya langsung ngebatin, dia melakukan itu di makam keramat, pasti kualat. Ini mudah-mudahan sampai kepada beliau. Beliau mengatakan itu di makam keramat. Saya langsung ngebatin, ini kualat ini Pak, ini kualat ini. Ternyata benar Bapak Ibu. Masa di makam waliullah dia teriak-teriak Pak, dia orasi. Bahkan mohon maaf, ini ada Pak polisi juga, sampai Pak Kapolres diajaknya suruh nangkap kita yang meluruskan ini semua, sampai segitunya. Saya sampaikan kepada teman-teman, sudah kata saya, nggak usah ribut, ini negara hukum, kita nggak boleh tempur yang nggak benar itu, pokoknya yakin saja, karena dia sudah orasi di sana pasti kualat. Benar Bapak Ibu, langsung Allah tunjukkan kualatnya. Apa diantaranya? Dia ngomong Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ikan stres Pak, dapat ilmu dari mana dia? Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ditambah lagi begini, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah nikah sama Nyimas atau Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang itu bukan biniknya Sunan Gunung Jati, itu ibunya. Masa anak kawin sama emaknya? Ini kan su'ul adab ini Pak, ini sudah su'ul adab ini. Allah langsung tampakkan kualatnya, nggak usah nunggu lama. Gara-gara dia orasi di Kesultanan Banten di makam Maulana Hasanuddin, langsung Allah tunjukkan kualatnya. Sudah sedemikian rupa. Coba kita, dan dia mengklaim Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati itu keturunan Ba'alwi dari Yaman. Coba jenengan, walaupun kita ini sekolah nggak tinggi-tinggi amat Pak ya, kita belum pernah ngedengar kalau Wali Songo itu dari Yaman, gitu apa nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Yaman, nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Ba'alwi. Kok dikatakan Maulana Hasanuddin putranya Sunan Gunung Jati itu dari Yaman? Begini Bapak Ibu, Nyai Rara Santang ketika masuk Islam diperintahkan oleh gurunya untuk berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang itu putra Prabu Siliwangi. Karena sudah masuk Islam diperintah untuk ke Mekah naik haji. Mukim di Mekah, kan orang dulu bukan cuma naik haji, langsung mesantren di sana, langsung belajar di Mekah. Belajar di Mekah, lalu menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi. Ini suaminya Nyimas Rara Santang. Nah, Syarif Abdullah Al-Hashimi kemudian diangkat menjadi Sultan Mesir. Dia memimpin Mesir dan Palestina, lalu diberi gelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Nyai Rara Santang kemudian dikasih gelar Syarifah Mudain. Jadi Nyai Rara Santang berubah namanya Syarifah Mudain, lalu menetap di Mesir, lalu punya anak, nama anaknya Syarif Hidayatullah. Jadi bapaknya Sunan Gunung Jati itu Syarif Abdullah Al-Hashimi, Sultan Mesir. Siapa itu? Itu putune Kanjeng Nabi. Jadi yang benar-benar anak putu Kanjeng Nabi itu Wali Songo Bapak Ibu, bukan Ba'alwi. Maka kemudian Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi memerintahkan Syarif Hidayatullah pulang ke Indonesia. Kalau bahasa kita begini, nah, pulang ke kampung emakmu sana, ke Indonesia. Kamu mendakwahkan Islam di sana. Maka beliau mampir ke Gujarat, mampir ke Aceh, berguru dengan bapaknya Sunan Gresik, lalu kemudian sampai akhirnya ke tanah Cirebon. Syarif Hidayatullah mendirikan kerajaan Cirebon. Kemudian Bapak Ibu, singkat cerita, beliau punya anak laki-laki tertua beliau namanya Maulana Hasanuddin, yang terkenal dengan istilah Pangeran Sabo King istilahnya itu ya Pak. Kemudian setelah menjadi sultan,
Sunan Gunung Jati menyerang kerajaan Sunda, merebut Banten, maka didirikanlah kerajaan Banten dengan raja pertama Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Hasanuddin. Dan Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati melihat ada cahaya yang menjulang sampai ke langit. Cahaya itu menjulang sampai ke langit, maka cahaya itu dikejar. Sampailah beliau di tanah Lampung, sampai di tanah Lampung, lalu ke kerajaan Pugung yang ada di Pugung Raharjo, Lampung Timur, Keratuan Pugung, dan menikahi putra dari Keratuan, putri dari Keratuan Pugung. Anak tertua perempuan Keratuan Pugung nggak mau menikah dengan Sunan Gunung Jati karena anak perempuan tertua harus nikah sesama orang Keratuan Pugung. Akhirnya menikahi adiknya. Nama adiknya siapa? Putri Sinar Kaca. Dengan pernikahan terhadap Putri Sinar Kaca, hamil dan melahirkan anak namanya Minah Gejalabidin. Jadi putra pertama Sunan Gunung Jati dengan Keratuan Lampung, Pak, itu Minah Gejalabidin. Begitu beliau pulang ke Cirebon, cahaya tadi nggak hilang. Balik lagi setahun kemudian ke Lampung, Pak. Kata Sunan Gunung Jati kepada Keratuan Pugung, cahayanya belum hilang. Saya tidak boleh menikahi adiknya Putri Sinar Kaca. Saya harus menikahi anak perempuan tertua. Maka Putri Sinar Kaca diceraikan, lalu menikah dengan Putri Sinar Alam. Tinggal pulang ke Cirebon, pernikahan dengan Putri Sinar Alam, melahirkan Minah Gejalaratu. Jadi Minah Gejalabidin dan Minah Gejalaratu itu kakak adik, cuman beda ibu, cuman ibunya juga kakak adik. Karena nggak boleh menikahi dua saudari dalam satu pernikahan, satu harus diceraikan. Maka setelah dewasa, dua-duanya berangkat ke Cirebon, diperintahkan Keratuan Pugung, cari bapakmu di Cirebon sana, Syarif Hidayatullah. Singkat cerita, Minah Gejalabidin kemudian mendirikan Keratuan Melinting. Minah Gejalaratu diubah namanya menjadi Raden Muhammad Aji Saka. Raden Muhammad Aji Saka cuman dikasih bibit-bibit lada, kopi. Makanya Lampung tanah lado, Pak. Makanya orang Suwo harus nanam kopi, nanam lado. Karena itu kodrat buat tanah Lampung itu, kodrat buat tanah Lampung. Kopi, lada nggak boleh ditinggalkan. Panjenengan boleh nanam yang lain juga, tapi dua itu jangan ditinggalkan. Jadi padi, lada, kopi, itu wasiat dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Maka beliau menetaplah di Lampung Selatan, mendirikan Keratuan Darah Putih. Nah, Ratu Darah Putih inilah, ratu itu bukan perempuan, Pak, perlaki-laki. Karena untuk adat Lampung dari Saibatin itu kan mesti ratu nyebutnya, tidak boleh raja. Maka kemudian beliau punya cicit, nama cicitnya Raden Intan Kesumaratu I alias Raden Intan I. Cicit-cicitnya inilah yang perang melawan VOC, perang melawan Belanda. Raden Intan I punya putra namanya Raden Imba Kesumaratu II, dan punya adik Dalom Kesumaratu. Raden Imba Kesumaratu II perang sampai Tanggamus, sampai Semaka perangnya itu, Pak, lawan VOC. Panglima tempurnya dari Banten. Makanya Lampung sama Banten pasti temenan, nggak bisa enggak, pasti temenan. Karena ngapa? Kakaknya Raden Muhammad Aji Saka, Maulana Hasanuddin, ngirim orang-orang sakti dari Banten, Pak, untuk membantu Raden Muhammad Aji Saka, untuk membantu Raden Intan perang di Lampung ini. Maka selalu begitu. Makanya kalau terjadi perang pasti itu Lampung itu sama Banten, karena kodrat sejarahnya sedemikian rupa. Maka Raden Imba Kesumaratu II ditangkap VOC, dipenjara di Batavia, diasingkan di Timor Belanda, lalu kemudian dibunuh sampai sedemikian rupa. Yang selamat cuman istrinya, karena hamil. Siapa yang dikandung? Yang dikandung oleh istri Raden Imba Kesumaratu II adalah Raden Intan II.
atau Raden Intan Kesumaratu II. Inilah pahlawan nasional asal Lampung yang perang melawan VOC. Ketika Belanda membawa orang-orang Yaman, termasuk Mufti Yaman Habib Usman bin Yahya, Pak, nyuruh kita ditunduk sama Belanda. Apa kata Raden Intan II? Iris dulu tangan, kau darahmu putih, kamu pantas ngaku cucu Nabi. Tapi kalau masih merah, nggak perlu membangga-banggakan kamu cucu Nabi. Kalau untuk tunduk kepada Belanda sang penjajah, segitunya Bapak Ibu. Sampai kemudian beliau gugur di medan tempur di usia kalau nggak salah 22 tahun. Masih muda beliau Pak Raden Intan II. Makanya nggak punya anak. Karena beliau gugur, maka silsilah keratuan darah putih dimasukkan ke pamannya Dalem Kusumaratu yang punya putra namanya Raden Muhammad Jamil, yang sampai sekarang masih ada Pak di Kuripan sana itu. Maka dari itu Bapak Ibu ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kuat indikasinya, sangat kuat indikasinya, keturunan Raden Intan I atau keturunan Datu Darah Putih di Lampung atau keturunan Raden Muhammad Jamil yang ada di Keratuan Darah Putih, terindikasi kuat adalah dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita nyembah-nyembah sama cucu palsu, Bang. Yang asli malah kita abaikan. Halo. 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 Mengapa ini penting untuk saya sampaikan? Hari ini di Indonesia Raya tercinta, ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kalau ngaku berarti bukan ya Pak. Ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi. Hari ini ada orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjanya hubbud dunya, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka mencintai harta, tomak dengan harta, gila dunia. Kerjaannya flexing. Tahu flexing Pak? Flexing itu pamer kekayaan. Pamer mobil Ferrari, pamer rumah mewah. Habis itu demo, dia ngajak orang demo, dia dapat duit, dia tambah kaya, yang demo kelenger Pak. Flexing. Ini saja sudah tidak mencerminkan cucu Nabi. Kok cucu Nabi pamer kekayaan? Cucu Nabi itu sayang dengan umat, nggak tega ngelihat umat kelaparan, bukannya pamer kekayaan. Bahkan Imam Ali berkata, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin, itu menyakitkan. Jangan pamer kebahagiaan di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer kesehatan di dekat orang sakit. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ya Pak ya? Cocok atau cocok? Makanya Kang Kamal cepatlah. Jadi balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, flexing, pamer kekayaan. Borok-borok mau ngasih umat, malah kerjaannya ndawir. Apa itu ndawir? Keliling-keliling Pak, keliling ke kiai-kiai, datang ke Kiai Toha, minta sangu. Maka dari itu hari ini ingin saya sampaikan Bapak Ibu tentang risalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tsumma fitnatus sarra." Hati-hati, nanti kemudian muncul fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Ujian di zaman kemerdekaan, saat umat ini sedang membangun, saat umat ini hidup di alam kemerdekaan, akan muncul fitnah. Ternyata sudah diprediksi oleh Nabi, sudah dikira-kira. Nanti di akhir zaman akan ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, padahal palsu, padahal bukan.
karena dia nggak pantas ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nah, ini yang benar-benar harus kita garis bawahi pada kesempatan kali ini. Orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi wajib menunjukkan bukti